ومن جملة الخيانة أيضا فعل ما نهي تحريم أو كراهة. فعل النبي تشريع، فعل النبي تشريع، وفعل النبي والنبي يقتدى به بفعله وبقوله. فالنبي لا يفعل شيئا محرما، لا يقع في حرام بشيء قد نهي عنه أو بشيء هو فيه كراهة. فمن نسب إلى النبي أنه فعل فعلا كان النبي قد نهى عنه، هذا بخلاف الصغيرة، المعصية الصغيرة التي لا خسة ولا فيها ضرر للمسلم ولا خسة ولا دناءة فيها، فقد يقع بها نبي من الأنبياء، لكن ينبهون فورا بالتوبة منها ويشتهر خبر توبتهم منها قبل انتشار الخبر أنهم قد فعلوها، لأن الأنبياء يقتدى بأفعالهم ولا يجوز أن يقتدى بما فيه معصية، وإلا في ذلك تحريف وتغيير للشرع. فالأنبياء يستحيل عليهم أن يقعوا في أشياء مخالفة للدين مخالفة للشرع، لا يقعون بها، وإن وقعوا في صغيرة لا خسة ولا دناءة فيها فينتشر خبر توبتهم عن تلك المعصية قبل انتشار الخبر أنهم قد فعلوها، فلا يقعون في كفر، لا يقعون في كبيرة، لا يقعون في صغيرة فيها خسة ودناءة كسرقة حبة عنب أو النظر إلى النساء، إلى عورات النساء الأجنبيات وما شابه ذلك. كل هذا يستحيل. من نسب ذلك إلى نبي من الأنبياء خرج من دين الإسلام والعياذ بالله تعالى. هذه الكلمة لو رأيت الشرع لما هي تحريم ضرر. أليس النظر إلى النساء الأجنبيات بالشهوة أليس نحن نهينا عنه وهو نهي تحريم؟ الوقوع في الزنا أليس هو نهي تحريم؟ الوقوع في اللواط نهي تحريم؟ القتل المحرم نهي تحريم؟ يستحيل. Bismillah. Begitu juga para nabi Allah itu mustahil bagi mereka melakukan khianat dengan melakukan perbuatan yang sebelumnya ini Rasulullah larang atau mereka larang, baik itu larangannya berupa larangan yang jenisnya haram ataupun larangan yang jenisnya ini makruh. Ini semua ini tidak akan terjadi bagi para nabi. Saya ulangi lagi deh. Jadi para nabi itu mustahil mereka melakukan khianah dalam perbuatan yang semisal ini perbuatan ini sudah dilarang sebelumnya. Jadi Rasulullah semisal mengatakan ini haram, kemudian Rasulullah melakukan, oh itu tidak akan pernah Rasulullah melakukan hal tersebut. Baik larangannya tersebut itu adalah larangan yang sampai itu haram, berbentuk haram, ataupun itu bentuknya tidak haram, makruh saja. Ini mustahil. Contohnya adalah semisal Rasulullah itu melarang kita melihat wajah wanita dengan syahwat. Ini namanya apa? Mandang dengan syahwat ini adalah maksiat. Jadi kan Rasulullah melarang kita memandang seorang wanita dengan syahwat, memandang wajah wanita dengan syahwat. Bukan berarti langsung itu Rasulullah apa ya melihatnya, enggak, ini mustahil. Rasulullah ketika melarang sebuah hal, itu beliau juga enggak melakukannya. Jadi semisal Rasulullah melarang kita untuk tidak melihat wanita yang enggak mahram dengan syahwat, melihat wanita dengan syahwat, begitu juga Rasulullah itu apa yang ia lakukan? Ya tidak melakukan hal tersebut. Enggak mungkin Rasulullah melarang tapi ngelakoni. Tidak.
tidak Rasulullah tidak melakukan hal tersebut. Nah ini contoh dari keharaman. Begitu juga seandainya itu adalah larangannya berupa makhluk, Rasulullah itu nggak akan melakukan hal tersebut. Karena tindakan Rasulullah itu adalah tasyri'. Dan poin hadis syarah yang fi'lu Rasul tasyri'. Kuma at-ta'alluq baina hadza wal khiyanah. يعني لو فعل شيئا محرما لصار هذا المحرم حلالا لأوهم ذلك فأوهم أن هذا الأمر المحرم حلال هذه خيانة لأنه ورد في الشرع أنه حرام فكيف يكون الشرع كيف يوهم الناس أن هذا الحلال هذا يستحيل في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فلا يقع منه. Jadi perbuatan para nabi Allah itu adalah tasyri'. Maksudnya tasyri' itu apa? Jadi dasar hukum. Perbuatan para nabi Allah itu menjadi dasar dari hukum syariat, menjadi dasar dari hukum. Nah kalau seandainya mereka ini loh melakukan hal yang dilarang dengan syariat, maka bagaimana? Dilarang oleh syariat, melakukan hal yang dilarang oleh syariat, nanti jadinya bagaimana? Nanti orang-orang itu baru paham bahwasanya yang dilakukan ini berarti boleh, padahal apa? Dalam syariat itu apa? Haram. Seandainya para nabi Allah, ya kan? Seandainya dalam syariat kita kan, para nabi Allah itu dalam syariatnya jangan melihat wanita dengan syahwat. Dalam kita kan hukum Islam jangan melihat wanita dengan syahwat. Gak mungkin Nabi itu langsung apa? Melihat wanita dengan syahwat, wanita yang lainnya yang gak mahram, dengan syahwat wanita yang ajnabiyah yang boleh dinikahi. Misal ya orang di jalan, wanita jalan gak ada hubungan darah daging dengan kita. Wanita di jalan kemudian dilihat dengan syahwat, oh Nabi Muhammad itu gak akan melakukan hal tersebut. Kenapa? Kalau seandainya ini berarti gak terjadi ya. Kalau seandainya Nabi Muhammad melakukan hal tersebut, melihat dengan syahwat, melihat wanita dengan syahwat, nanti apa? Orang-orang akan oh Rasulullah saja melihat, oh jangan-jangan ini halal, ini boleh dong. Nah makanya ini mustahil terjadi kepada para nabi. Nanti akan ada bentrok, ya kan? Jadi tindakan Rasulullah ini mengatakan haram, terus syariatnya mengatakan ini dari tindakan Rasulullah ini mengatakan halal boleh, terus syariatnya ini mengatakan haram, akhirnya bentrok. Jadi ini mustahil. Makanya tidak akan terjadi dalam diri nabi, dalam diri para rasul apa khianah dalam hal seperti ini. Kalau hal itu dilarang dalam syariat, kalau hal itu dilarang dalam syariat, pasti apa? Rasul juga tidak akan melakukannya. Tidak akan pernah melakukannya. Kalau syariat bilang haram, Rasulullah juga apa? Tidak akan melakukannya. Dapat difahami gini? كما أنه من الخيانة كتمان شيء مما أمروا بتبليغه للخلق لأن الله إنما اصطفاهم ليبلغوا الشرع فأن يكتموا شيئا مما أمر الله بتبليغه هذا لا يليق بالرسول ولا يكون بالنبي. Begitu juga mustahil bagi para nabi menyembunyikan sesuatu yang diperintahkan untuk disampaikan, yang Allah perintahkan para nabi Allah untuk menyampaikan hal tersebut. Ini mustahil terjadi pada para nabi Allah. Gak mungkin Nabi Allah ketika turun kepadanya wahyu kemudian disuruh untuk menyampaikannya, ya kan, wahyu ini disampaikan kepada para makhluk, kemudian apa? Disembunyikan oleh dia. Oh, ini tidak akan mungkin terjadi pada diri Nabi. Makanya mustahil hal ini terjadi kepada para nabi. Kenapa? Menyembunyikan wahyu yang diperintahkan untuk disampaikan ini itu tidak layak sekali bagi para nabi Allah. ويستحيل في حق الأنبياء أيضا الرذالة والسفاهة. Begitu juga mustahil bagi para nabi ar-radhalah dan as-safahah. الرذالة هو أن يفعل شيئا مما نهينا عنه النظر إلى النساء الأجنبيات بشهوة التي لا تحل له أن يفعل تلك الأفعال الرذيلة والسفاهة هو رفع الصوت بالكلام البذيء الكلام البذيء
Dari mana apa itu? البذيء يعني السيء. كلام السيء. إيه، والشجار الذي لا طائل منه لتحقيق إحلال حق أو لتحريم باطل، إحقاق حق أو إنكار باطل، فلا يقعون بذلك، La ta'ila lahu yani la manfaata fihi. لا منفعة. Jadi begitu juga para nabi Allah itu mustahil mereka melakukan rodalah dan asrafah. Rodalah itu apa? Rodalah adalah melakukan hal yang dilarang atas kita. Jadi semisal contohnya tadi kayak memandang wanita yang bukan mahram, bukan istri, nggak halal bagi dia dengan syahwat. Nah, ini kan nggak boleh. Misal ada wanita cantik di jalan lain, ini kita boleh melihatnya nggak? Boleh nggak? Enggak. Secantik apapun dia jika lewat kita akan menundukkan pandangan. Jadi kan kita secantik apapun dia, istri orang misal cantik, ya udah kita menundukkan pandangan. Kita dilarang untuk melihat istri orang kan, ya kita nggak akan lakukan. Nah itu Rasulullah nggak akan melakukan itu juga. Jadi ini rodalah adalah apa? Melakukan hal yang dilarang atas kita, yang Rasul larang, yang syariat larang atas kita. Dan ini tidak akan terjadi kepada para nabi Allah. Seluruh nabi Allah tidak akan melaksanakan atau melakukan rodalah, tidak disifati dengan rodalah. Begitu juga as-safahah. Safahah itu apa sih? Safahah adalah mengangkat suara dengan omongan-omongan yang jelek. Mangga dalam sayyi birafis sawt مثلا شيخي كلام سيء، الشتائم مثلا الشتائم. والصراخ والكلام الذي لا يؤدي، الشجار الذي لا يؤدي إلى إحقاق حق أو إبطال باطل. Jadi yang disebut dengan safahah itu apa? Mengangkat suara dengan omongan-omongan yang omongan-omongan yang buruk. Contohnya apa? Omongan-omongan buruk itu omongan-omongan yang tidak ada gunanya, atau semisal perdebatan yang tidak ada gunanya. Perdebatan tidak ada gunanya itu bagaimana? Perdebatan yang di sini itu nggak ada tujuan untuk ihqaqil haq, untuk menunjukkan kebenaran, juga nggak ada tujuan untuk ibtalil batil, untuk menggagalkan kebatilan. Nggak ada di sini tujuan tersebut. Ya ini tujuannya wes ngangkat suara kanggo yo dengan omongan itu berdasarkan saksi gitu. Lah ini safahah seperti ini itu mustahil terjadi di para nabi Allah Ta'ala. Ini nggak mungkin para nabi debat langsung apa dengan debat yang tidak ada manfaatnya. Enggak. Ketika melakukan perdebatan debat dengan orang itu pasti untuk apa? Untuk ihqaqil haq, untuk apa? Menunjukkan kebenaran dan ibtalil batil, dan untuk membatalkan kebatilan. ويستحيل في حق الأنبياء ما يقابل الفطانة الذي هو الغباوة. قلنا الفطانة لم تذكر هنا، وكذلك من الغباوة لم تذكر هنا أنها تستحيل في حقه. Begitu juga يعني أن لا يفهم الكلام من المرة الأولى، يحتاج إلى أن يعيد ويكرر كي يستوعب ماذا يقول، أو ليس عنده حجة لإقامة الدليل على المخالفين وكيف يتكلم معهم بالطريقة الأنسب لإقامة الحجة عليهم والاستقطابهم للدخول في الإسلام. هذا يستحيل في حق الأنبياء. begitu juga mustahil bagi para nabi Allah al-ghubawah. Ghubawah itu apa? Ghubawah itu kebalikan dari fatonah. Kalau fatonah tadi cerdas, kebalikannya ini adalah ghubawah. Lafaznya angkrabnya itu, Arabnya itu al-ghubawah. Terus mana al-ghubawah ini apa? Mana al-ghubawah niku? Di antaranya disebutkan Syekh tadi, ghubawah itu adalah semisal itu dia itu tidak bisa memahami sebuah perkara kecuali udah diulang-ulang beberapa kali. Jadi ini, semisal diulang sekali, baru sekali itu diulang ya. Diulang 2 kali nggak paham, 3 kali nggak paham, 4 kali nggak paham, 5 kali nggak paham. Nah ini mustahil terjadi pada diri Nabi. Para Nabi Allah ketika datang kepada sebuah permasalahan, sekali datang langsung paham. Itu para Nabi Allah. Jadi mereka itu sangat
cerdas. Kalau kita bilang sekali ya, kalau bisa paham alhamdulillah, 2 kali paham alhamdulillah, 3 kali syukur-syukur. Kan gitu kalau kita. Jadi mustahil terjadi pada diri para nabi al-ghobawah. Contohnya apa? Diulangi perkara 3 kali, 2 kali atau lebih, ini enggak paham-paham. Contoh dari ghobawah lagi adalah apa? Lemah untuk menunjukkan hujah, lemah untuk menunjukkan hujah. Semisal ada orang non Islam datang untuk melemahkan dakwah Nabi Muhammad, bukan berarti di sini langsung Rasul nggak bisa menegakkan hujah, mengungkapkan hujah. Pasti ketika ada orang datang kepada para nabi untuk melemahkan dakwah mereka, pasti apa? Para nabi Allah itu bisa mengungkapkan hujahnya. Karena apa? Ya ini para nabi Allah itu cerdas. Mereka itu bukan orang yang disifati dengan ghobawah.